Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Farhansyah Diraja dengan NIM 4611421112 Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pemrograman yaitu untuk menghitung determinan matriks, terutama 3x3, dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi, yang pertama, kita akan membuat atau kita akan mengimport terlebih dahulu library. Library itu kayak berisi kode bahasa pemrogramannya sebenarnya sudah jadi. Jadi kita bisa langsung pakai biar untuk menghitung, misalkan menghitung matematikanya nanti program yang kita buat di sini nggak terlalu lama, tidak terlalu panjang juga lainnya. Jadi pertama kita import numpy snt. Jadi numpy ini merupakan salah satu library yang ada di Python yang bisa diatur untuk an array objek, terus bisa juga untuk menghitung operasi matematika seperti ini dan sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi kita bisa lanjut. Sekarang kita buat program utamanya. Yang pertama kita buat print. Ini kita ingin dulu biar nggak terlalu ya. Print misalkan kita buat semacam menu. Selamat datang di program untuk menghitung matriks menghitung determinan matriks misalkan. Setelah itu kita bisa buat semacam separasi dengan menggunakan garis line gini, kita spam aja sampai pas di sini. Nah, setelah itu kita bakal membuat while loop. Jadi kita menggunakan while loop nih, biar programnya ini bisa terus berjalan. Jadi kita menggunakan while true. Jadi while true ini berarti selama program menjalankan ini benar, bahwa maka program ini akan terus berulang terus seperti itu. Sudah buat misalkan kita buat menunya kan. Print misalkan pilihan menu ya. Ini biar nanti bisa kelihatan dengan kita tambahin /n pilihan menu misalkan. Terus print kita buat separasi lagi kayak tadi. Oke. Setelah itu kita bisa buat misalkan 2 menu saja biar tidak terlalu ribet. Pertama menu untuk menghitung. Kedua menu untuk keluar dari program yang kita buat. Jadi apa itu? Keluar. Nah, pertama kita buat misalkan dulu. Jadi menu. Jadi kita ini kan nanti kayak saya namain menu ya. Jadi dia misalkan kita milih, kemudian kita juga menggunakan operasi if else. Jadi ketika kita menggunakan menunya, itu kita bisa sesuai. Jadi kita milih angka 1 yang keluar apa, yang angka 2 keluar apa, seperti itu. Jadi menu integer input, misalkan silahkan pilih menu, misalkan aja. Nah, kayak gini boleh. Terus nanti kita buat if gitu kan, menu sama dengan 1, maka misalkan ya ini kita buat programnya. Jadi kita misalkan baris itu A, kolom itu B. Jadi A sama dengan integer input, kita buat sama kayak yang di atas. Silahkan masukkan jumlah baris matriks yang mau. Jadi ini saya sebenarnya di awal ini saya nggak terlalu mengkhususkan untuk matriks 3x3, cuma nanti kita akan mencobanya menggunakan matriks 3x3. Jadi input ini kan berarti kita sebagai user, pengguna, untuk kita bisa input datanya. Integer ini berarti inputan yang kita bisa input itu hanya berupa karakter angka. Jadi kalau bukan karakter angka, nggak bakal bisa. Gitu. D sama dengan, ini samain aja, copy. Kita copy, ini kita ganti kolom. Setelah kita ganti kolom,
Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk print, masukkan nilai-nilai matriks. Jadi kan matriks itu kan ada nilainya. Jadi ini untuk masukin nilai-nilainya. Jadi misalkan mau berapa terserah, bisa mau negatif juga bisa, nggak ada masalah di sini. Print. Setelah itu kita masukkan nilai sama dengan di sini tadi kan saya udah buat, saya bilang bahwa nilai. Jadi ini untuk masukin nilainya nanti. Jadi kita buat dulu ya, nanti baru saya jelaskan yang ini. List map. Setelah itu integer, koma input. Terus kita buat semacam ini. Terus kita buat split ini. Nah, jadinya maksudnya nih, pertama kita lihat dari splitnya dulu ya. Split, benar kan? Split ini jadi pertama kita buat input. Jadi input ini jelas untuk memasukkan data. Setelah dimasukkan di split, jadi tadi kan kita udah masukin nih, ini dijadiin semacam array gitu. Jadi kayak 1, 2, 3 ini kita masukkan nilai angka misalnya 1, 2, 3. Jadi nanti ini semacam di split jadi semacam array 1, 2, 3 misalkan. Setelah itu kita di map. Map ini berarti namanya misalkan tadi kan kita sudah buat nih semacam kayak udah jadi, tapi kan ini belum ada pemisahan. Jadi nanti setelah ini dipisah di mapping. Jadi misalkan 1 ya 1, jadi 1, jadi 1 nanti awalnya kan gini nih. Jadi awalnya misalkan kayak 1, 2, 3, 4. Awalnya kan gini nih. Setelah itu ini setelah di integer input dan split. Setelah itu di mapping bakalan jadi semacam ini. Kayak gini, terus ini koma dan sama kayak gitu. Nah, nanti di list itu satu apa angka yang titik 2 jadi di atas ini bakalan hilang. Jadi cuma 1 koma. Jadi 1 koma. Satu terus apa 1,2,3 jadi gitu. Jadi kayak gitu ya. Selanjutnya setelah itu kita buat misalkan matriks sama dengan misalkan, nah ini kita baru menggunakan di mana NumPy ini bisa dibilang bergunanya di sini. Jadi setelah ini NumPy array misalkan kita buat nilai, tadi kan ini namanya nilai sini, nilai terus kita reshape A, B. Jadi di sini ini kan kita sudah masukin nilai-nilainya nih, tapi kan masih kayak bentuk panjang begini. Jadi belum di kayak matriks gitu loh. Setelah ini jadi di reshape. Jadi tergantung tadi kita matriksnya mau berapa kali berapa. Kalau matriksnya 3 kali 3, nanti kita buat sesuai. Jadi misalkan kita misalkan tadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kan masih lurus begini. Nah, nanti di sini nih itu nanti di reshape jadi kayak ada 3 inian. Kan karena kita milihnya matriks 3 kali 3, jadi nanti ada 3 ini, terus ada 3 ini, terus di array jadi nanti bentuknya kayak gini nih. Jadi misalkan 1, 2, 3 misalkan. Jadi kayak gini. 1, 2, 3 misalkan, terus 4, 5, 6 dan bawahnya lagi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Mudahnya untuk lebih dimengerti. Setelah itu kita bisa print. Jadi ini untuk kayak ini masih belum di ininya, masih belum di determinan. Jadi kita masih untuk membuat matriksnya. Jadi ini kita biar tahu matriksnya ini sudah benar atau belum, bisa seperti ini. Terus di print matriks gitu. Nggak ada masalah. Setelah itu baru di sini kita buat misalkan matriks slash bawah determinan. Jadi determinan matriks gitu misalkan. Jadi determinan matriks. Nah ini juga kita menggunakan NumPy di sini. Jadi NumPy linout.date. Jadi kan tadi nih kita ngebuat apa? Udah ngebuat matriksnya nih. Sekarang ini kita determinas. Jadi kita mau nyari nilai determinan dari matriks yang kita buat. Nyari nilainya ini ya gitu. Jadi np.linout.date ini, jadi NumPy ini bakalan nyari determinan matriks dari matriks yang kita buat. Gitu gampangnya. Setelah itu kita buat print. Nah, ini udah matriks slash bawah date. Ini semacam kita kasih spasi untuk
Nah, setelah itu kita buat tadi kan if menu 1. Kan kita buat elif menu 2 sama menu sama dengan 2, yaitu kita buat kan keluar. Kita buat aja print misalkan terima kasih telah menggunakan program ini gitu. Menggunakan program ini. Terus kita buat break. Jadi break ini kan kalau kita cuma while loop itu nanti loopingnya itu bakalan terus menerus sampai berhenti, nggak bakal berhenti gitu loh. Nah kalau kita break, jadi nanti kalau misalnya kita pilih opsi kedua di break itu jadi loopingnya ini bakalan berhenti. Jadi seperti itu untuk lebih mudah dimengertinya. Else ini kita buat kalau misalkan kita nggak milih antara 1 dan 2, maka yang bakalan terjadi adalah misalkan kita tulis boleh misalkan kayak pilihan tidak ada, silakan pilih kembali gitu misalkan. Nah udah jadi. Jadi ini program untuk determinan matriks. Jadi sebenarnya ini bukan matriks 3x3 doang, tapi ini bisa buat matriks 3x3 tentunya. Jadi sekarang kita jalankan programnya. Misalkan selamat datang, pilih mau. Kita misalkan coba dulu dari else-nya biar lebih bagus. Else, misalkan kita pilih. Oke. Pilihan tidak ada, silakan pilih kembali. Nah, misalkan kita pilih 1. Masukkan jumlah baris, misalkan 3. Masukkan jumlah kolom 3. Masukkan nilai-nilai matriksnya. Kita misalkan coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya matriks ini kalau dijadiin matriks nilainya itu adalah 3, nilainya adalah 0 determinannya. Jadi kalau misalkan nilainya bukan 0 berarti salah. Jadi 0 kali 0. Atau mungkin kita buat seperti ini lagi ya biar lebih bagus determinan matriksnya. Jadi misalkan saya lupa ngebuat ininya dulu. Jadi misalkan hasil determinan matriks. Nah, ini di sini juga kita beginiin biar lebih bagus itu programnya. Lalu jalankan lagi. Jadi misalkan kita pilih angka 3 dulu. Maka angka kali ini kita pilih angka 2, pilih angka 1 maksudnya. Kita misalkan jumlah baris 3, jumlah kolom 3. Kita masukkan nilai matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu berarti harus 0. Jadi nggak boleh nggak 0 hasil matriksnya. Oke, sesuai. Kalau misalkan kita kalkulator atau kita mau kalkulasi, sudah bakal 0. Setelah itu, misalkan kita pilih program untuk keluar. Maka ya programnya akan berhenti karena di break. Jadi demikian penjelasan yang cukup singkat mengenai cara menghitung determinan matriks menggunakan Python dengan library NumPy. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan, mohon dimaafkan. Jika ada kurang kondusif di dalam membuat video ini, mohon dimaafkan juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.